Halo guys, selamat pagi semuanya. Shalom. Bertemu lagi dengan Kak Valen dan Kak Novel. Kak, aku hari ini bahagia banget loh. Loh, emangnya kenapa Kak? Kemarin aku habis dibelikan baju baru sama ibuku. Nih, langsung aku pakai dong. Wah, aku juga punya kabar bahagia loh Kak. Loh, kenapa Kak? Aku habis sembuh dari sakit dan ternyata sehat itu berharga ya. Nah, pasti teman-teman juga bahagia kan? Karena berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melimpah pada kita setiap harinya. Dan hari lepas hari berkat dari Tuhan tidak berkesudahan. Yuk kita menyanyikan lagu Hari Lepas Hari. Adik-adik pernah naik kereta kan? Gimana ya rasanya naik kereta itu? Ya enak dong Kak, apalagi kalau keretanya tuh jalannya tuh lurus dan nggak berhenti-berhenti. Betul sekali. Adik-adik mau nggak naik kereta yang masinisnya Tuhan Yesus? Wah, mau Kak, ayo. Yuk kita naik kereta bareng-bareng. Sebelum melanjutkan sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami hari ini. Kami akan melanjutkan sekolah minggu ini kerana Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semua, apa kabar? Pastinya
luar biasa dan bersyukur. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Nabi Samuel. Siapakah Nabi Samuel itu? Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online dari GKJ Klaten. Kami percaya Bapa, itu bukan karena kebetulan, tetapi kami percaya bahwa itu semua adalah rencana-Mu. Kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, agar kami mampu mengerti apa yang Kau kehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Beri kami hati yang terbuka, telinga untuk mendengar, sehingga kami mampu mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Samuel, tetapi kita akan buka terlebih dahulu dengan sebuah cerita tentang Froggy, Sweety, dan juga Zee. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu pagi yang cerah di tepi sungai. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Halo Sweety, kenapa kamu di sini sendirian? Halo Sese, aku bosan di rumah. Aku pengen cari makanan di sungai. Hah? Kamu masih kecil Sweety. Kamu nggak boleh main di sungai sendiri, berbahaya tahu nggak? Kamu sama aja deh sama ibuku. Aku nggak boleh kemana-mana. Tiap hari makanan yang disediakan itu saja. Aku bosen tahu. Ya sudah, kalau nggak mau diingatkan, aku mau olahraga dulu mumpung masih pagi. Dah. Sweety tidak menghiraukan apa kata Sisi. Sweety kelihatan gembira sekali. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang. Wih, hari ini aku bebas, aku bisa main sepuasku. Ini waktunya. Aku mau terjun ke sungai. 1, 2, hei, awas! Kamu mau ngapain? Apa lagi sih kamu? Gak mau lihat orang senang aja. Kamu mau ngapain? Wah. Mau main? Mau ngapain? Aliran air di sungai ini cukup deras, Sweety. Itu sangat berbahaya buat kamu. Pokoknya aku mau main. Minggir. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Dan tidak lama kemudian hujan pun turun sangat deras. Tolong! 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 Bagaimana anak-anak? Menarik bukan ceritanya? Apa ya kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Froggy, Sweety, dan juga Zee tadi? Ceritanya adalah Sweety ini seekor itik yang masih kecil, tetapi tadi diceritakan dia diperingatkan oleh Zee dan juga Froggy supaya tidak bermain di dekat aliran sungai, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ketika aliran sungai itu begitu deras, akhirnya Sweety harus teriak, "Tolong, tolong, tolong!" Karena dia hampir
hanyut. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sweety tidak mau mendengar. Tadi pertama kali sudah diingatkan oleh Z, kamu jangan main-main dekat situ, kamu tuh masih kecil, bahaya loh. Ya, tapi Sweety tidak mau mendengarkan, ya, mengabaikan apa yang diungkapkan oleh Z. Kemudian datang lagi si Froggy. Froggy juga mengingatkan, ini alirannya deras loh, kamu jangan main di sini. Tapi Sweety tetap membantah. Pokoknya aku mau main. Padahal ibunya juga sudah mengingatkan, sudah menasihati agar Sweety tidak jauh-jauh dari rumah bermain sendiri. Sweety merasa bosan di rumah, tidak boleh kemana-mana. Dia ingin bermain bebas, tapi dia tidak tahu bahwa ada bahaya yang sedang menghadangnya. Dia tidak mau mendengarkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah teladan yang luar biasa dari Nabi Samuel. Siapakah Samuel itu? Kita akan menyaksikan kisah berikut ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan siapa Samuel. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Samuel ini dinanti-nantikan oleh orang tuanya kelahirannya. Sehingga ketika dia lahir, ibunya sudah pernah berjanji kepada Allah bahwa si Hana ini akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan supaya menjadi pelayan Tuhan. Dan tadi sudah diceritakan, Samuel akhirnya ikut bersama Nabi Eli. Dan di situ ada panggilan Tuhan. Ketika Samuel dipanggil, Samuel, Samuel, Samuel mendengar. Dia pikir Nabi Eli yang memanggil. Sampai ketiga kalinya. Dan akhirnya Nabi Eli tahu yang memanggil engkau itu Tuhan. Maka kalau engkau mendengar sekali lagi, berkatalah kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, aku siap mendengarnya. Ada hal yang terpenting yang dilakukan Samuel adalah mendengar. Mendengar apa? Satu, mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Eli. Supaya ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel mengatakan, berbicaralah Tuhan. Dan saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dia mendengar dengan baik apa yang dikatakan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, teladan Samuel ini sungguh luar biasa. Nah, saat ini anak-anak yang ada di rumah sekarang masih mengalami pembelajaran daring, diperpanjang lagi semester ini. Apakah anak-anak masih patuh kepada perintah orang tua untuk melakukan tugasnya? Nah, pasti banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tugas ini bukan menjadi beban, tugas ini adalah pengganti. Kalau anak-anak harus belajar di sekolah, sekarang boleh belajar di rumah. Sudah enak ya. Tapi kadang-kadang anak-anak terlalu manja. Wah, bangunnya siang. Tugasnya nanti dulu setelah main. Siapa yo yang seperti itu? Nah, kalau diingatkan oleh papa mamanya, nanti dulu. Kerjain tugasnya nanti ya, Ma. Nanti kalau habis main ya, Ma. Nah, seperti itu. Padahal ketika sudah akan dikumpulkan tugasnya ternyata, oh yang tugas 1 belum dikerjakan, tugas 2 belum dikerjakan, tugas 3 belum dikerjakan. Alhasil apa? Papa mamanya ikut mengerjakan. Nah, anak-anak Tuhan pasti tidak ada yang seperti itu ya. Nah, tugas-tugas sekolah harus dikerjakan sesuai jadwalnya. Papa dan Mama mengingatkan, menasehati anak-anak semua karena sayang, ya. Bukan berarti kok aku nggak boleh mainan toh, kok aku nggak boleh begini toh, kok aku nggak boleh begitu toh, harus belajar dan belajar. Nah, anak-anak, kalau anak-anak belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam berapa jam. Sekarang kalau anak-anak belajar di rumah, anak-anak bisa mengatur waktu dengan baik. Boleh sih bermain, tapi
asal tugas-tugasnya sudah selesai. Apalagi mungkin Papa dan Mama juga mengingatkan jangan main jauh-jauh ya nak. Kalau keluar pakai masker ya. Nah, ini diingatkan lagi. Sekarang pandemi COVID-19 belum selesai. Anak-anak harus lebih banyak tinggal di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau bermain juga jaga jarak. Ini juga diingatkan pasti oleh Papa dan Mama. Bukan berarti Papa Mama melarang, ya, tapi mengingatkan supaya apa? Anak-anak tetap sehat, tetap terhindar dari virus. Termasuk makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi yang apa ya? Wah, aku sukanya nasi goreng. Aku sukanya ayam goreng. Wah, semua yang berbau goreng-goreng ya. Sayuran aku nggak mau mah, nggak mau, pahit. Nah, padahal makanan yang bergizi itu yang akan menjaga daya tahan tubuh anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari teladan Samuel tadi, kita belajar bagaimana Samuel mau mendengar. Mendengar apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua tadi, Nabi Eli. Mendengar suara Tuhan. Ya. Anak-anak akan menjadi anak yang patuh, anak yang taat ketika anak-anak mau mendengar. Dengar dulu. Setelah itu anak-anak bisa melakukan. Karena nasihat orang tua pasti ada maksudnya. Sekarang coba anak-anak tadi tidak mengerjakan tugas. Kemudian tugasnya menumpuk, setelah waktunya mengumpulkan belum selesai. Kalau anak-anak tidak mengumpulkan berarti tidak dapat nilai. Siapa yang susah? Siapa yang rugi? Anak-anak juga. Jadi, kalau orang tua mengingatkan, mendengarkan, dengarkan, dan lakukan. Jangan pura-pura tuli. Kalau sudah main HP asik, ya, disuruh apapun seperti tidak mendengar, ya. Ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan juga harus belajar dari Samuel. Samuel mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Oleh sebab itu, Samuel boleh menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Ayat nats akan saya bacakan dari Efesus 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat nats kita, saya ulangi dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, anak-anak mau nggak menjadi penurut-penurut Allah? Kalau menjadi penurut Allah, bagaimana caranya? Melakukan kehendaknya. Kehendaknya ada di mana? Ada di kitab suci, ada di Alkitab. Ya, yang harus anak-anak baca setiap hari. Banyak buku-buku renungan yang akan menolong anak-anak untuk mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap harinya. Jadi, jangan lewatkan, jangan abaikan membaca firman Tuhan walau hanya satu ayat setiap harinya. Itu sudah membuat anak-anak bisa mengerti sedikit demi sedikit apa toh yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saya. Maka anak-anak akan menjadi penurut-penurut Allah. Siapa anak-anak yang siap menjadi penurut-penurut Allah? Pasti semuanya siap. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar akan keteladanan Nabi Samuel. Bagaimana Nabi Samuel mau mendengar perkataan Nabi Eli
mau mendengar perkataan Tuhan, sehingga Nabi Samuel bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu juga mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui setiap firman yang kami dengar. Dan kami mampukan untuk dapat mendengar juga apa yang dinasihatkan oleh orang tua kami, oleh papa mama kami, oleh ayah bunda kami, sehingga Tuhan, apapun yang mereka nasihatkan kepada kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam hari-hari ke depan di dalam penyertaan tangan-Mu. Kami juga mohon tuntunan-Mu, kalau anak-anak masih mengalami pembelajaran daring, kiranya Tuhan, ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada Bapak Ibu Guru melalui sistem online tetap ada di dalam diri anak-anak-Mu, sehingga anak-anak boleh melakukan tugas belajarnya dengan baik. Kami mohonkan juga berkat-Mu Bapa untuk bangsa dan negara kami, agar bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kami, warga negara Indonesia, ajar kami untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan yang selalu dihimbaukan kepada warga masyarakat, agar kami tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah itu boleh kami lakukan sebagai bentuk kesanggupan kami untuk memenuhi protokol kesehatan bagi kebaikan kami bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sudah dengerin firman kan? Tadi firmannya tentang apa ya? Firman kita hari ini tentang anak yang harus taat akan orang tua, juga taat akan Tuhan Yesus. Gimana caranya ya Mbak? Caranya kita harus taat akan perintah-perintah yang telah Tuhan berikan. Yuk kita menyanyikan lagu Melakukan Kehendak-Mu. Ku mau melakukan kehendak-Mu, kehendak-Mu.
syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengumpulkan persembahan. Caranya, adik-adik bisa menyiapkan persembahan dari rumah dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dititipkan pada orang tua pada saat ibadah minggu di gereja. Untuk mengiringi persembahan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Persembahan Kami. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami setiap harinya. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari bala bahaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.